teman-teman, selamat datang di channel Garasi Ilmu. Di dalam beberapa dekade terakhir, dunia menyaksikan perubahan besar dalam cara kita menggerakkan kendaraan. Dulu, bensin adalah raja tanpa tandingan, tapi kini listrik dan hidrogen mulai naik daun. Persaingan ketiga sumber energi ini semakin sengit dan pertanyaannya semakin sering terdengar, mana yang akan menjadi energi utama di masa depan? Untuk menjawabnya, mari kita bandingkan secara mendalam dari berbagai aspek: efisiensi, emisi, infrastruktur, biaya, dan potensi jangka panjang. Yang pertama, bensin, raja yang mulai tersingkir. Bensin telah menjadi tulang punggung transportasi dunia selama lebih dari 1 abad. Mesin pembakaran internal atau internal combustion engine mendominasi pasar mobil sejak awal abad ke-20. Namun popularitasnya kini mulai memudar. Kelebihan: infrastruktur lengkap, SPBU tersedia di mana-mana, teknologi matang dan murah, jangkauan kendaraan yang sangat baik. Kekurangan: emisi karbon tinggi, mengandalkan bahan bakar fosil yang tidak terbarukan, dan poros energi. Efisiensi mesin ICE hanya sekitar 20 hingga 30%. Pada kesimpulannya, bensin masih dominan sekarang, tetapi dalam jangka panjang tidak berkelanjutan. Ia ibarat raja tua yang lambat laun kehilangan tahta. Yang kedua, listrik, bintang baru yang bersinar. Mobil listrik bertenaga baterai kini menjadi tren global. Tesla, BYD, dan banyak produsen lainnya mempercepat transisi ke kendaraan listrik. Bahkan banyak negara telah menetapkan target larangan mobil bensin atau diesel mulai tahun 2035. Kelebihannya, nol emisi saat digunakan, efisiensi tinggi sekitar 85 hingga 90%, biaya operasional jauh lebih rendah, cocok untuk integrasi dengan energi terbarukan seperti solar dan juga angin. Untuk kekurangannya, waktu pengisian baterai masih lebih lama dibandingkan isi bensin. Masalah baterai, dehidrasi, limbah dan sumber bahan baku seperti litium dan juga kobalt. Infrastruktur charging belum merata di seluruh negara. Listrik adalah kandidat kuat energi masa depan. Ia sedang berada di puncak transformasi, tapi tantangan logistik dan teknologi baterai harus terus diatasi. Yang ketiga, hidrogen, harapan sunyi yang belum meledak. Hidrogen disebut-sebut sebagai bahan bakar bersih sejati karena hanya menghasilkan air sebagai emisi. Teknologi fuel cell elektrik menawarkan pengisian cepat seperti bensin, tapi dengan emisi sebersih listrik. Untuk kelebihannya, nol emisi, pengisian cepat hanya dalam beberapa menit, jangkauan sejauh mobil bensin 500 hingga 700 km, potensi untuk transportasi berat seperti truk, kereta, dan kapal. Untuk kekurangannya, produksi hidrogen masih mahal dan tidak ramah lingkungan, kebanyakan dari gas alam. Infrastruktur pengisian hidrogen sangat minim dan juga mahal. Efisiensi keseluruhan masih kalah dibanding listrik.
Dengan kesimpulannya, hidrogen punya potensi besar, tapi masih dalam tahap awal. Masa depannya menjanjikan, tapi belum cukup matang untuk penggunaan massal saat ini. Perbandingan langsung energi masa kini dan masa depan. Yang kelima, mana energi masa depan kita? Melihat semua faktor di atas, listrik tampaknya akan menjadi pemenang dalam jangka menengahnya. Perpaduan efisiensi, emisi nol, dan kemajuan infrastruktur menjadikannya kendaraan yang begitu megah. Namun hidrogen juga akan tetap menyimpan potensi besar di segmennya tertentu, terutama di sektor logistik, berat, transportasi jarak jauh, dan industri. Jika memang teknologi produksinya makin bersih dan di sini memang serta murah, maka hidrogen bisa menjadi pelengkap utama di dalam sistem energi masa depan. Sedangkan bensin, ia akan tetap digunakan di beberapa wilayah, tapi secara perlahan akan ditinggalkan. Di masa depan, kita mungkin akan mengingatnya sebagai energi dari masa lalu. Bukan soal siapa yang paling kuat sekarang, tapi siapa yang paling berkelanjutan nanti. Masa depan energi akan didominasi oleh teknologi yang bersih, efisiensi, dan dapat diperbarui. Di dalam peta besar transisi energi global, listrik akan memimpin revolusi ini, disusul oleh hidrogen yang menunggu waktu untuk meledak sebagai pemain utama. Dan bensin, waktunya pun perlahan akan habis.